gerak, gerak, gerak. Misalnya atau contohnya datang tepat waktu, gitu ya. Ini contohnya kalian boleh menuliskan keinginan kalian atau pendapat kalian di sticky note ini ya. Silakan. Giliran ya. Ya. Tempelkan
Yang kedua ini ya, mengerjakan tugas sendiri atau tidak mengerjakan itu maksudnya apa? Berarti kalian bekerja apa? Bekerja sendiri. Itu masuk ke dalam nilai nilai yang apa? Mandiri. Tulis di sini mandiri. Kita kelas ini. Selanjutnya yang bergotong royong bikin di kelas. Berarti kayak apa? Gotong royong. Jadi menghargai orang lain. Menghargai orang lain itu termasuk apa? Termasuk ke dalam nilai berkebinekaan loh. Menghargai orang lain. Nah, di sana. Nah, ini nilai-nilai yang ada dan kita dapatkan berdasarkan kesalahan pendapat yang kalian tuliskan. Pertama yang apa? Berakhlak baik. Yang kedua mandiri. Ya. Keempat berkebinekaan. Yang kedua berkebinekaan global. Sekarang kalian setuju nggak? Ini ya nanti di akhir kelas ya. Harus kalian ingat, kalian jalankan. Kalau setuju, silakan kalian boleh menandatanganinya di bawah di tempat yang tersedia di bawah sini ya. Tapi tanda tangan secara apa tadi? Tertib bergiliran. Silakan mau mulai dari mana? Ya, bangga barisan sebelah kanan. Bisa bergiliran ya sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri ke depannya ya, biar tidak menumpuk ke depan, biar tertib. Selanjutnya, yuk selanjutnya.
fil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 3 Sadananya, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bisa menghadiri kegiatan diseminasi ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat dan salam dengan kita curug limpahkan kepada pahlawan revolusi Islam yakni Fadilah Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini merupakan salah satu aksi nyata program pendidikan calon guru penggerak, di mana pada program ini pada modul 1.4 tentang budaya positif saya harus melaksanakan pengimbasan bagaimana pemahaman saya terhadap materi yang telah saya dapat pada modul 1.4 ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita samakan persepsi dulu ya. Saya mohon izin untuk berdiri di sini untuk bisa berbagi sharing ilmu yang saya dapat, dan juga saya berdiri di sini bukan sama sekali menggurui Bapak Ibu, tidak ya. Tapi saya di sini ingin sharing, kita belajar bersama bagaimana cara menciptakan disiplin positif di lingkungan SDN 3 Sadananya. Nah, sebelum itu, sebelum saya memaparkan materinya, pertama, mohon Bapak Ibu untuk menjawab. Di sini ada 3 pernyataan nih. Gimana pernyataan yang pertama? Apakah guru mendapat mendisiplinkan anak? Setuju tidak? Tidak. Tidak. Setuju tidak? Apakah tidak? Bisa jadi. Ya udah, bisa jadi. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Ya, tidak ada, bisa jadi Bapak setuju tidak? Siap jelas? Setuju, Bu. Setuju, siap. Pernyataan yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Setuju. Oke, kita kunci ya. Di mana jawaban Bapak Ibu yang pertama tidak setuju. Terhadap pernyataan itu, yang kedua setuju, yang ketiga setuju. Oke, ini Bapak Ibu kita keep ya. Sekarang, nah di sini dalam menciptakan disiplin positif ada konsep yang harus dipelajari. Atau konsep yang pertama itu untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Pertama, konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi penerapan segitiga restitusi. Ini ya, ini peta konsepnya. Peta konsep tentang menciptakan disiplin positif, di mana di sana berkaitan dengan ada teori motivasi, 5 posisi kontrol, 5 disiplin, dan 5 kebutuhan dasar yang akan saya sharing atau paparkan pada Bapak Ibu. Nah, coba Bapak Ibu sekarang coba bayangkan, bukan tangan Bapak Ibu ya. Di sini itu ada suatu hal yang berharga, suatu yang berharga bagi Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu genggam suatu berharga itu. Nah, kalau ada sesuatu, misalnya ada seseorang yang menyuruh Bapak Ibu untuk membuka genggam tangan Bapak Ibu itu, baik itu di ujung atau di rayu atau di hadik atau di edit, Bapak Ibu akan membukanya tidak? Tidak. Coba kenapa? Ada yang bisa menjelaskan atau menyatakan argumennya? Kenapa tidak membukanya? Karena sesuatu yang berharga bagi diri. Karena sesuatu yang berharga bagi diri sendiri. Jadi tidak akan membuka meskipun itu daftarnya DJ misalnya di hadik, tetap tidak akan membuka, Bu? Tidak. Nah, jika kita ibaratkan sesuatu yang berharga dalam pembelajaran ini, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh peserta didik kita.
positif di lingkungan sekolah. Itu ya Bapak Ibu. Nah, di sana itu yang pertama merupakan perubahan paradigma yang tadi. Apa sih perubahan paradigma pemikiran untuk mengubah atau menciptakan budaya positif? Jadi ya Bapak Ibu, di sini menurut Dr. Julian Glaser bahwa banyak atau sering kita miskonsepsi atau salah paham tentang makna teori kontrol. Apa sih salah pahamnya? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Itu tidak bisa jelas karena tadi yang bisa mengubah undang-undang kita siapa? Ini kita sendiri. Adapun misalnya peserta didik kita mau menuruti apa yang kita perintahkan atau kita bisa mempengaruhi perilakunya secara tidak langsung, dirinya sedang mengizinkan untuk apa? Membuka diri atau melakukan sesuatu yang kita mempengaruhi. Jadi itu tidak bisa. Jadi ya, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak bisa bahwa kritik baik itu berupa penghargaan, baik itu berupa apresiasi, ternyata itu tidak bisa menguatkan karakter. Adapun misalnya kita bisa menguatkan karakter peserta didik dengan pujian, misalnya dengan kritik itu sendiri, itu hanya berdampak pada jangka pendek saja efektif, tapi pada jangka panjang itu akan berdampak ketergantungan, di mana jika peserta didik tidak mendapatkan pujian atau penghargaan atas yang dia lakukan, dia akan merasa kecewa. Dia akan merasa, kok saya tidak dipuji ya melakukan hal baik ini, jadi tidak timbul motivasi dalam dirinya. Jadi pemberian penghargaan, motivasi itu hanya berdampak efektif pada jangka pendek, sedangkan pada jangka panjang itu memberikan dampak yang negatif. Ya. Selanjutnya, ilusi bahwa sebuah tersebut efektif dan bermanfaat. Jelas tidak ya dari Bapak Ibu? Ilusi bahwa orang dewasa memiliki untuk memaksa, sama itu tidak bisa ya. Kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksa peserta didik kita untuk melakukan apa yang kita mau. Ya, misalnya, karena apa? Karena tugas seorang guru itu hanya menuntut peserta didik kita untuk menemukan kemerdekaan dalam belajar. Dengan cara apa? Memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan apa? Potensi yang dia miliki. Itu yang Ibu Bapak miskonsepsi yang sering kali kita salah paham ya tentang posisi atau makna kontrol itu sendiri. Nah, jadi paradigma perubahan ini ketika kita ingin menciptakan lingkungan budaya positif di sekolah, maka kita harus merubah paradigma cara berpikir kita dari stimulus respon ke teori kontrol atau pilihan. Awalnya nih kita berpikir, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu jelas tidak bisa ya. Sehingga kita harus berpikiran mengubah cara pandang kita bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Awalnya setiap peserta didik yang berbuat kesalahan itu salah, itu perilaku buruk. Tetapi kita harus memahami bahwa harus mengubah paradigma kita bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi kita harus tanya dulu ketika ada peserta didik yang berbuat kesalahan, menganalisis tujuannya apa, untuk memenuhi kebutuhan dasar dia apa, sehingga dia melakukan perilaku tersebut ya, sehingga kita bisa mencarikan solusinya. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Itu statement dulu, stimulus respon. Perubahannya banyak Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, hanya diri kita. Untuk itu tanamkan kepada peserta didik agar mereka bisa mempunyai motivasi yang berasal dari dalam dirinya, bukan karena dia melakukan tindakan takut atau misalnya karena salah atau misalnya karena takut tidak dipuji oleh bapak ibu gurunya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat hubungan gagal. Ya, itu kita harus merubah bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang kalah. Tapi kita harus merubah paradigma tentang model berpikir menang. Jadi tidak ada yang dirugikan ya. Harus berpikir model menang. Nah, jadi apa sih makna disiplin itu sendiri? Kita
umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan kenyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ya seringkali bahwa disiplin itu dengan identik dengan peraturan atau hukuman. Padahal disiplin itu sendiri memiliki arti sebagai belajar yang berasal dari kata disiplina, ya, dari bahasa Latin disiplina yang memiliki makna disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato, bahwa disiplin diri membuat orang mengenali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, yaitu makna disiplin yang sebenarnya. Sedangkan apa sih nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, di mana kebijakan universal itu memiliki nilai-nilai. Pertama, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi implisiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kita sepakati bahwa visi kita sebagai seorang pendidik yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? 5. Coba mana? Di mana? Nah, pertama apa? Beriman dan makanya Tuhan yang Maha Esa dan Allah mulia. Kedua, mandiri. Yang ketiga, apa? Kita sepakati bahwa visi kita di sekolah untuk menciptakan budaya positif dengan menanamkan nilai kebajikan apa? Profil pelajar Pancasila. Sepakat ya Bapak Ibu, itu visi kita. Yang kedua, tentang konsep teori motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu, setiap tindakan yang manusia atau di sini pendidik manusia atau peserta didik yang kita lakukan itu memiliki tujuan. Ada yang tujuannya karena ingin dihargai, ya. Ada yang ingin menghindari hukuman. Ada pun ingin untuk bisa menghargai diri sendiri. Kalau misalnya motivasi yang satu yang kedua itu merupakan motivasi yang datangnya dari luar. Kita bertindak karena pengaruh dari luar atau lingkungan, ya. Sedangkan yang ketiga itu motivasi untuk menghargai diri sendiri merupakan motivasi yang datang dari diri sendiri. Nah, itu ya untuk teori motivasi Bapak Ibu. Jadi ada dua ya, bahwa setiap tindakan manusia yang dilakukan memiliki tujuan. Entah itu tujuannya karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman atau ingin mendapatkan imbalan atau mungkin karena ingin menghargai dirinya sendiri. Yang paling bagus yang mana ya? Semuanya bagus? Yang paling ini Ibu yang mana yang paling bagus? Yang ketiga, yang untuk menghargai diri sendiri. Jadi motivasi yang ketiga itu yang berdasarkan dengan diri kita sendiri, sehingga kita bisa apa? Bisa mencapai disiplin positif, ya. Itu yang ketiga. Nah, ini menurut Bapak pendidikan kita nih mengajar Dewantara bahwa mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Dalam hal ini kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi jangan terpengaruh oleh luar. Tapi kita harus misalnya di sini belajar atau melakukan apapun karena ingin apa? Ingin menghargai diri sendiri. Itu ya menurut Bapak Dihajar Dewantara. Nah, di sini Bapak Ibu yang tadi ya dihukum oleh penghargaan. Ada yang tahu maksudnya? Tidak. Dihukum oleh penghargaan. Oleh penghargaan. Ini ya Bapak Ibu, tadi seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa penghargaan atau hukuman dua-duanya memiliki hal yang sama, yaitu untuk mengontrol perilaku manusia. Yang keduanya apa namanya? Merupakan motivasi atau dorongan yang datang dari luar, sehingga akan berdampak ketergantungan
terhadap apa yang kita lakukan tadi. Yang pertama, pengaruhnya itu bisa jangka pendek, jangka panjang. Tadi jangka pendek itu mungkin efektif, ya kita memberikan penghargaan, kita memberikan pujian, apresiasi kepada anak. Tapi untuk jangka panjang itu akan tergantung sehingga anak akan lupa bahwa sebenarnya saya belajar itu untuk menghargai diri saya sendiri, meningkatkan kualitas diri, bukan untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Yang kedua, penghargaan umum tadi ya. Kalau misalnya sistem ranking, misalnya Bapak Ibu, sistem ranking ada ranking yang pertama sampai misalnya 20. Bagi yang ranking pertama ya mendapat penghargaan, tapi tidak mendapat ranking itu merupakan hukuman. Oh iya, saya tidak pintar ya. Oh iya, saya mungkin seperti itu, sehingga kurikulum mereka sekarang tidak mengadakan ranking, tapi hasil belajar. Ya Bapak Ibu, yang ketiga penghargaan mengurangi ketepatan. Karena adanya penghargaan itu, jadi peserta didik ketika melakukan pembelajaran yang dia cari itu apa? Penghargaan, sehingga dia tidak fokus. Karena yang fokus apa? Cara mendapatkan penghargaan, bukan cara bagaimana untuk memahami materi sendiri atau yang bermanfaat bagi dirinya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Jelas tadi ya, sudah saya paparkan sebelumnya. Keempat, penghargaan merusak hubungan. Tadi tidak, kalau misalnya kita memberi penghargaan kepada yang ranking 1, yang ranking 5 atau yang ranking selanjutnya, dia akan merasa mungkin ada ini dalam dirinya, sehingga kamu yang ranking pertama masa nggak bisa kayak gitu aja, itu merusak hubungan nggak? Nah itu merusak hubungan, jelasin ya Bapak Ibu. Yang selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Karena tadi itu ya, karena yang tadinya dia misalnya berkualitas belajarnya, ketika dia belajar dengan suku-suku yang berasal dari dalam dirinya, tapi jika misalnya dia sudah mendapatkan penghargaan, maka akan menurunkan, karena tadi dia terpengaruh oleh dorongan ya di luar. Penghargaan mematikan kreativitas, dan selanjutnya penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu ya Bapak Ibu, pernyataan didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan atau hukuman dua-duanya sama berasal dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi tindakan peserta. Oke. Selanjutnya nih, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di mana hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi tidak ada kata menyakitkan ya kalau misalnya konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman berupa paksaan. Sedangkan konsekuensi stimulus atau tambahan atau respon. Selanjutnya, hukuman menuntut anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi menuntut anak agar mudah menyesuaikan diri. Oke, bisa Pak baca ya. Di slide yang tersedia. Udah Bapak Ibu bacanya? Sekarang coba identifikasi ya, mana yang termasuk hukuman atau konsekuensi. Pertama, mencatat 100 kali dalam buku karena saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat datang sekolah. Hukuman konsekuensi. Yang kedua, lari menuju lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Yang ketiga, boleh diminta untuk push up 12 kali karena tidak menggunakan masker. Ketiga, menggantikan kertas tugas teman yang coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Terakhir, lari memenuhi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PCOK. Hukuman konsekuensi. Bagaimana PCOK? Hukuman konsekuensi. Penyampaian terakhir nih, hukuman konsekuensi. Coba kita cek ya. Cek.
gagal ya pada apa namanya peserta didik ya penanaman disiplin positif. Konsekuensi itu memiliki identitas berhasil menanamkan positif dan disiplin positif kepada peserta didik. Dan yang ketiga, restitusi itu memiliki identitas sukses ya, kita menanamkan disiplin positif kepada peserta didik. Apa sih restitusi itu? Restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau terjadi atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperbaiki orang lain menurut dosen ya, menurut dosen Bapak Ibu. Nah ini ya Bapak Ibu, restitusi itu ketika ada peserta didik yang melakukan perbuatan yang menyimpang atau misalnya salah gitu ya, kita jangan langsung menjudge bahwa kamu salah, langsung dihukum. Tapi tugas kita sebagai seorang guru yaitu menuntut, mengarahkan peserta didik tersebut untuk menyadari kesalahannya itu dengan melakukan dialog. Terus mengarahkan peserta didik itu untuk mencari alternatif solusi atas permasalahan yang dia lakukan. Ya Bapak Ibu, jadi itu merupakan kegiatan restitusi sehingga peserta didik tidak akan merasa misalnya dia saya salah atau ya saya sudah salah, saya orang yang gagal. Tidak, tapi kita harus bisa membuat peserta didik itu sendiri menjadi termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik. Itu ya restitusi maknanya Bapak Ibu. Ya. Nah di sini tadi sudah saya sebut sedikit. Identitas gagal itu kita memberikan hukum. Ya, identitas sukses disiplin jika ada konsekuensi atau restitusi yang kita beri. Di mana hukuman bersifat negatif ya, hukuman konsekuensi bersifat netral dan restitusi bersifat positif. Itu ya Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, dan restitusi ini adalah cara yang paling baik di mana berfokus pada karakter bukan tindakan. Fokus untuk mencari solusi dari permasalahan yang peserta didik lakukan. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia berbuat salah, dia tidak merasa dikucilkan oleh peserta didik yang lainnya, sehingga kalau dia merasa dikucilkan, mungkin dia akan bingung ya, akan tidak semangat lagi. Oh mungkin atau belajar. Itu ya Bapak Ibu tentang ciri-ciri restitusi. Nah ini keyakinan disiplin merupakan salah satu cara yang dilakukan seorang guru atau pendidik untuk menciptakan disiplin positif terhadap peserta didik. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin ada pertanyaan seperti itu ya dalam benak Bapak Ibu. Coba sekarang jawab ya pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm dengan mengendarai kendaraan roda dua? Itu keselamatan, bukan untuk ditilang ya. Keselamatan. Yang kedua, ya, mengapa kita memiliki peraturan 3M waktu pandemi kemarin? Untuk apa ya? Supaya sehat. Berarti untuk selamat ya. Yang terakhir, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Hanya pelatihan saja, Bu. Ini contohnya Bapak. Dia tidak ketinggalan materi atau misalnya bisa untuk menghormati ya, untuk disiplin. Nah, itu tadi jawaban-jawaban Bapak Ibu itu seperti keselamatan, kesehatan, disiplin merupakan
nilai-nilai kebajikan ya, nilai kebajikan yang Bapak Ibu pegang. Jika nilai kebajikan itu berdasarkan diri sendiri misalnya tanpa kita harus disuruh pun menggunakan helm misalnya ya, kita menggunakan helm pada saat ada polisi ini takut ditilang, itu berarti dia belum apa? Belum ya ada nilai kebajikan yang ada, karena apa yang dia lakukan masih terpengaruh oleh dorongan Tuhan, karena untuk masyarakat. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah itu dia Bapak Ibu. Jadi untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita, salah satunya dengan kita membuat keyakinan kelas. Nih ya Bapak Ibu, di sini ada peraturan kelas. Peraturan kelas itu kita buat menjadi sebuah keyakinan kelas untuk menciptakan lingkungan positif yang akhirnya karena lama-kelamaan terbiasa sehingga menjadi budaya yang positif itu ya. Nah, kebutuhan dasar manusia, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan kelima itu kebutuhan kebebasan. Nah, Bapak Ibu, kalau bertahan hidup nih, yang satu ini ya merupakan kebutuhan fisiologis kita ya, secara fisik harus terpenuhi. Tapi kalau misalnya yang keempat, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, kebebasan, itu merupakan kebutuhan psikologis. Nah, ini Bapak Ibu, berkaitan dengan kebutuhan dasar ini, jika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan, penyimpangan, berarti itu dia sedang mencari cara untuk memenuhi kebutuhannya. Misal, jika ada peserta didik yang membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, dia akan cepat bebas. Kenapa? Karena kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima mungkin di keluarga tidak didapatkan. Sehingga dia di sekolah dengan teman-temannya dia berusaha sabar mencari agar teman-temannya memperhatikan dia, atau teman-temannya akan laporkan kepada gurunya, sehingga gurunya memperhatikan juga, dan gurunya akan memanggil orang tuanya, sehingga orang tuanya akan datang ke sekolah dan menurut pikiran dia bahwa dengan seperti itu dia merasa diperhatikan. Atau misalnya murid yang misalnya gak perlu Bapak Ibu bertengkar di sekolahnya, berarti dia sedang memenuhi kebutuhan apa? Penguasaan. Dia pengen merasa jago nih, dia tidak mendapatkan pengakuan kekuasaan, tapi cara yang dilakukan dia salah. Itu tugas kita sebagai seorang pendidik, mengarahkan peserta didik kita untuk memenuhi 5 kebutuhannya itu dengan cara yang positif. Kita harus memahami kebutuhan dasar manusia ini sehingga kita bisa mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, sehingga peserta didik kita akan mengikuti pembelajaran dan mencapai hasil yang optimal. Nah, 5 posisi kontrol. Nih, ada 5 posisi kontrol. Pertama ada penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran di sekolah dulu ya, kita dalam keseharian kita dalam menjalankan tugas ya, benar bisa pernah menjalankan 5 posisi kontrol yang ini. Sebagai penghukum, ada anak yang kesiangan langsung nyuruh berdiri di mana, itu kita sedang menjalankan apa? Posisi penghukum. Atau pembuat rasa bersalah, bisa guru mengatakan, kenapa sih kamu melakukan hal itu? Apa kamu tidak kasihan kepada ibu? Ibu malu. Itu berarti ibu gagal menjadi kamu. Itu dia sedang menjalankan posisi apa? Pembuat rasa bersalah kepada peserta didik. Nah, pembuat rasa bersalah itu sendiri dia peserta didik akan menuruti atau berperilaku hukum perilakunya ya. Tapi sebenarnya dalam dirinya dia merasa saya
Posisi teman. Nah, posisi teman itu ya positifnya kita bisa dekat dengan peserta didik kita ya. Cuma negatifnya peserta didik itu akan tergantung kepada kita. Dan ketika kita tidak memenuhi apa yang dia inginkan, mungkin akan merasa kecewa peserta didik kita kepada kita ya. Itu negatifnya jika kita menjalankan posisi sebagai seorang teman. Kalau pemantau, sini pemantau, dia memantau, dia menanyakan konsekuensi terhadap apa yang dia perbuat. Ya, pemantau kita memantau, merasa mempunyai tanggung jawab untuk mendidik peserta didik kita sehingga dia mengarahkan peserta didik kita ke jalan yang benar. Yang terakhir, posisi manajer. Posisi manajer kita tidak langsung menjadi anak, tapi kita berdialog dengan anak, kita melakukan dialog mengapa anak tersebut melakukan kesalahan dengan menganalisis kebutuhan dasarnya apa. Apakah itu salah menurut kamu? Jika misalnya salah, apa yang harus kamu lakukan? Itu jika kita menjalankan posisi manajer untuk bisa menemukan atau bisa si peserta didik itu menemukan kesalahan yang ada pada diri dia sendiri, ya, dan untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang ini. Nah, pernyataan ini saya kecewa sekali dengan kamu. Yang mengatakan itu adalah seorang pembuat yang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukannya. Itu sebagai ini contoh yang ini contoh perkataan. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Dia menyatakan fungsi bapak sebagai apakah kamu mendapatkan stiker pindahan ini sebagai apa ya? Berarti menjalankan sebagai pemantau. Atau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu penghukum. Menurut Bapak Ibu, posisi mana yang paling efektif bagus dilaksanakan dalam melakukan peran kita sebagai seorang pendidik? Manajer. Alasannya? Ya, bisa mendidik anak atau menemukan kesalahan dan bisa dilakukan sehingga dia bisa menghargai dirinya sendiri, tidak membuat minat ya tidak menyalahkan. Nah, ini konsep segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi ini ketika anak-anak yang melakukan penyimpangan atau kesalahan, maka kita bisa melaksanakan segitiga restitusi dengan 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat menstabilkan identitas itu, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya dengan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi atau bisa tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu berbuat salah dan lain sebagainya. Itu salah satu perkataan yang bisa kita ajukan kepada peserta didik kita yang melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam tahapan menstabilkan identitas ya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Di sini kita membantu murid kita untuk menganalisis kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Ya, yang 5 tadi ya Bapak Ibu, di mana kita sebagai guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, atau apa yang penting bagi kamu. Dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini, kita bisa menganalisis dan bisa mendidik peserta didik kita untuk mengetahui kebutuhannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini kita anak melihat kesalahpahamannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai kebajikan yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu bisa mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita, atau nilai universal apa yang telah kita sepakati dan lain sebagainya. Itu merupakan 3 tahapan, 3 restitusi yang bisa kita terapkan ketika ada peserta didik kita yang melakukan kesalahan atau penyimpangan dalam rangka untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Yang terakhir, intervensi 30 detik. Ada ya, 3 langkah, terus kita mengintervensi peserta didik kita selama 30 detik dengan
Nah, Bapak Ibu, itu penjelasan yang telah saya paparkan. Sudah cukup? Apakah ada hal yang dipertanyakan, Bapak Ibu? Yang gimana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bu, bagaimana caranya membuat keyakinan di dalam kelas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih ya, Bu. Nah, ada yang bertanya nih, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Yang tadi ya, yang merupakan salah satu cara untuk menanamkan disiplin positif kepada peserta didik kita. Nah, agar menemukan kebajikan nilai kebajikan ini pasang. Pertama, ya Bapak Ibu, kita melakukan curah pendapat dengan peserta didik kita. Setiap peserta didik bisa mengeluarkan pendapatnya. Pengen seperti apa? Ya, kita tampung. Kita tuliskan, misalnya kita bisa kasih sticky note kepada anak yang kasih itu ya, untuk menuliskan apa sih yang dia inginkan. Ya, berarti harus semua peserta didik terlibat. Setelah itu kita bisa untuk menyusun kata-kata yang negatif menjadi positif. Misalnya, jangan berlari-lari di koridor terdepan. Kita ganti kalimatnya menjadi positif. Berjalanlah di lapangan. Ya, jadi jangan ada jawaban dengan kalimat negatif. Yang ketiga, kita rumuskan kembali, kita identifikasi, bisa jangan mencontek, datang tepat waktu, atau misalnya mendengarkan guru dari teman, itu berada dalam satu nilai kebajikan apa? Menghormati. Karena apa? Karena keyakinan kelas itu ada jangan terlalu banyak ya nilai-nilainya. Supaya apa? Supaya peserta didik kita itu bisa mengingat nilai kebajikan atau keyakinan kelas yang telah mereka rumuskan dan sepakati. Minimal 3 atau bisa 3 sampai 7, berarti maksimal 7 keyakinan kelas yang bisa kita rumuskan dengan peserta didik kita. Setelah kita merumuskan, mengidentifikasi, lalu selanjutnya kita berdiskusi lagi dengan dengan peserta didik kita. Apakah sudah sepakat, setuju dengan keyakinan ini? Baru kita kalau misalnya semua sudah disepakati, kita minta peserta didik kita untuk menandatangani kesepakatan yang dibuat. Setelah itu terakhir kita melakukan evaluasi bagaimana keberjalanan keyakinan kelas yang telah kita buat bersama peserta didik kita. Mungkin seperti itu cara untuk membuat keyakinan kelas. Siapa yang bisa memberikan refleksi dari pemaparan yang telah saya paparkan? Mangga dipersilakan Bapak Ibu. Ya. Dari materi laksanakan keyakinan kelas ini, pertama yang setelah dipahami tentang beberapa teori yang harus dipahami sebelum sampai ke keyakinan kelas. Dan sebagai dasarnya, kita jangan biasakan memberikan apapun itu bentuknya. Baik memberi hadiah itu pasti tidak hadiah pun tidak selamanya membuat pengalaman positif siswa. Tapi ada juga hukuman, ada juga hadiah, tapi nilainya atau mengakibatkan hukuman. Memberi hadiah tetapi sedikit hukuman termasuk hukuman. Dalam bagian itu kan termasuk mengklasifikasikan. Kalau sudah kita hanya pegangan di rumah saja supaya kita bisa menangani anak-anak yang membutuhkan bimbingan ekstra dari sebagainya. Nah, setelah kita mengetahui tentang teori tentang hukuman, teori kontrol, konsekuensi, restitusi, dan juga konsekuensinya terhadap situasi positif yang berinteraksi dan berinteraksi, intervensi tidak positif. Nah, yang paling harus kita pahami sekali, pertama teori kontrol. Kenapa kita harus tahu tentang teori kontrol? Untuk mengarahkan kita mana yang harus kita perbuat, mana yang tidak harus kita perbuat. Itu kontrol.
Yang kedua, konsekuensi itu yang laksanakan. Menurut kepada siswa. Jangan lupa lakukan konsekuensi saja. Ketika kita melakukan itu pasti akan. Dan kita baru itu bersama. Nah, kalau begini hasilnya seperti ini. Ya, bisa kita semua yang seperti itu. Jadi itu menanamkan perkembangan peserta didik mengenai karakter dan akhlak mulia dari cara ini sendiri, bukan karena takut dimarahi guru, biar saya malam biar ibu sama guru haji misalnya. Tapi ketika dia ada dalam sendiri, saya bahagia kita ketika melaksanakan. Itu yang akan mengenal sampai kapan itu ada di konsekuensi. Dan untuk restitusi apalagi tingkatannya dari konsekuensi. Ini restitusi ini kan ada belajar manajemen dari mengatasi masalah, apa salah akibatnya, menyelesaikannya itu lebih bagus. Dan dari restitusi itu akan terjadi nantinya. Ada yang bersifat hukuman, dan untuk yang hukuman itu bukan berarti positif. Sudah kesampingkan dia bersifat hukuman, tidak boleh. Kita ingin saja yang konsekuensinya dan juga dengan restitusi positif itu yang harus dimakan. Untuk poin-poinnya bisa dibaca. Dan sekaligus di sini ada dengan hal-hal itu yang kita paham di sini akan meningkatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan bapak ibu saja. Anak juga yakin bahwa yang kita laksanakan itu saja. Bukan untuk ibu-ibu itu bukan untuk saya. Jadi saya melakukan kebaikan akan kembali kebaikan kita itu berasa. Dan harus dipahami lagi. Allah Maha itu yang paling penting. Untuk intervensi 30 detik ya. Untuk intervensi 30 detik. Tidak harus semua yang terjadi tadi bermacam-macam kalimat disampaikan. Boleh kita bisa saja dengan kejadian permasalahan yang dihadapi itu. Apa walaupun kurang dari 30 detik. Itu intervensi. Kadang-kadang kita merasakan, wah saya intervensi. Ini bukan intervensi yang jelas, tapi intervensi untuk mengkonfirmasi apa yang dalam sehingga dia bisa menilai, bisa mengira, oh iya bu, maksudnya seperti ini. Itu mungkin hasil yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksinya. Gimana Bapak Ibu? Sudah jelas? Alhamdulillah, jika sudah jelas, saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Hendrayani. Di sini saya mengatakan rekan sejabat dari Ibu Siti Rohmat, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan testimoni pada aksi nyata yang telah dilakukan tentang budaya positif, yang mana dari aksi nyata tersebut mendapat yang menginspirasi saya, rekan-rekan guru lainnya untuk dapat menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan disiplin positif ya, dengan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama dengan murid, sehingga dapat menunjukkan bersikap disiplin positif antara murid dan juga guru. Mungkin itu saja, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.